Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video saya dan kali ini kita masih ngebahas mengenai video yang sempat viral ya, sempat trending di berbagai media sosial, yaitu terkait dengan adanya sebuah video yang eh, di dalamnya itu berisi narasinya adalah tentang memperbolehkan jamaah di tempat tersebut, di pengajian tersebut untuk saling bertukar pasangan ya, bertukar istri kalau suka sama suka. Dan di video pertama sempet ya ramai juga ya, banyak yang komentar, ada yang komentar ini bukan ajaran dari Gus Samsudin ya. Ya, saya nggak menyampaikan, mengklarifikasi juga ya, saya mengklarifikasi juga bahwa termasuk di video kali ini bahwa saya tidak akan mengjudge bahwa video itu ajaran dari Gus Samsudin atau siapapun. Tapi kita bahas sebenarnya maksud dari adanya video tersebut itu untuk apa menurut kacamata saya ya, kacamata saya nih. Bukan dari sisi agama atau eh, terkait dengan yang lainnya, sisi hukum atau yang lainnya, tapi saya melihatnya dari sisi kontennya sendiri ya, karena saya kebetulan sebagai konten kreator dan kita akan ngebahasnya secara mencoba lebih detail di video kali ini. Oke, kalau kita melihat video ini tempatnya adalah seperti di sebuah ruangan dan di belakang di sini, di belakangnya bapak-bapak di sini itu ada sebuah banner ya, ada sebuah banner Di sini. yang tulisannya adalah metode pengobatan ya, metode terapi ruqyah bekam, totok pijat dan menghilangkan apa nih segala macam sihir. Ya, ruqyah bekam itu merupakan satu hal yang diajarkan oleh Rasul juga ya. Dan ini ada tulisan Kiai Fahmi. Saya juga nggak tahu Kiai Fahmi itu siapa. Dan kalau melihat dari ruangan ini kalau menurut kacamata saya sih ini bukan sebuah kayak ruangan pondok pesantren ya. Ini seperti kayak di ruangan rumah biasa, mungkin di halaman, di ruang tengah rumah atau ruang ruang depan rumah ya. Di sini ada jendela, di sini ada jendela dan ada hordenya juga. Seperti di setting kalau menurut saya seperti itu. Dan jemaahnya ini ada beberapa ya, jemaah pria dan wanita, dan ada satu jemaah yang pakai masker di bagian belakang dan ini dia pakai hoodie juga ya, pakai jaket dengan tutup kepala, tapi dia juga pakai topi. Coba kita dengar dan kita lihat dulu videonya. Di sini bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Nah, di sini ada seorang jemaah wanita yang disuruh maju dan mendekat kepada orang yang ada di depan ya. Kemudian bapak-bapak yang di depan ini memberikan sebuah gambaran terkait dengan apa yang diajarkan di situ ya. Dari aturan kita juga gitu bisa sama misalnya apa lain jenis juga bisa di sini gitu ya. Bisa dibebaskan gitu kalau Ya, misalnya biarkan gitu. lain jenis juga bisa, ini artinya pengajian bersama-sama dengan laki dan perempuan itu bisa diperbolehkan di majelis ini. Kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri bebas. Makanya gitu. Nah, ini kemudian yang membuat kontroversi adalah ketika senang sama senang walaupun bukan suami istri, akhirnya bebas melakukan dalam tanda kutip hubungan suami istri ya. Jadi bebas bertukar pasangan di sini. Jadi suka sama suka gitu. Ya terserah kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada. Ya, dan
Yang berkata bukan hanya Pak Kiai yang berbaju hijau aja ya, kemudian ditegaskan juga oleh beberapa bapak-bapak yang bersorban putih kemudian hijau di sini juga menegaskan bahwa boleh bertukar-tukar pasangan. Bisa dalam tukar pasangan pun boleh di sini, yang penting Suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang Ya memang di agama yang lain yang nggak ada, hanya di ajaran ini yang memperbolehkan seperti itu. sama suaminya. Ya, itu lah. Janda. Kok boleh Kiai? Nah, kemudian ini ada beberapa yang memberikan pertanyaan. Kalau saya melihat sih ini yang bertanya pertama yang berkata ini di bagian belakang kemudian sangat dekat dengan sumber dia ngerekod ya, sumber dia ngerekam. Entah itu ngerekamnya dengan HP atau apa, tapi dia di dekat itu karena suaranya terdengar keras sekali eh, dengan sumber mic yang dia pakai ya. Misalnya dia pakai HP untuk rekam, kemudian suaranya terdengar jelas, berarti dia berada di dekat sumber atau media yang buat rekam itu ya. Nih. Kan belum menikah. Nah, ini suara yang rekam pastinya. Tutup. kebebasan di sini gitu. Boleh tuker-tukeran. Boleh. Kemudian ada yang menimpali juga di sebelah belakang, sebelah kanan ini ada seorang yang pakai hoodie dengan warna hijau ya, kemudian pakai masker dan pakai topi. Dan suaranya ini saya pikir khas sekali ya. Oh, Pasangan tuker-tukeran. Kalau Udah, ceweknya suka, gitu. ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Nah, sama siapa saja boleh. Ya, itu suara khas sekali ya. Kalau menurut saya itu ciri khas dari suara, mohon maaf nih, sepertinya suara Gus Samsudin. Ya, Ini kita sama-sama suka. Tuker-tukeran pasangan. Pasangan. itu kan suara seperti itu. Makanya tidak ada pasangan gitu. Ini kalau mau, ini sama ini, Itu. ini tuker-tukeran. Oke, jadi menurut pandangan saya ya, saya tidak mau menjudge siapa yang melakukan atau memberikan ajaran seperti itu, memperbolehkan seperti itu. Yang jelas itu sangat berlawanan dengan Islam ataupun agama yang lain, dan itu nggak boleh ya, di dalil yang manapun itu nggak diperbolehkan seperti itu. Nah, yang saya lihat bukan dari sisi agama ya yang saya mau ngebahas di sini. Dilihat dari konteks dia berada di ruangan seperti itu, yang saya anggap itu bukan sebuah pondok pesantren ya. Kemudian di belakangnya ada tulisan teks banner seperti itu, pengobatan dengan ruqyah segala macam. Itu saya lihat ini kayak sebuah ruangan di sebuah rumah biasa sebenarnya. Ruangan di sebuah rumah biasa yang kemudian disetting untuk dilakukan pengambilan video. Jadi dari sini saya jelas mengatakan bahwa ini seperti settingan ya, ini seperti settingan. Dan saya nggak menganggap bahwa emang ada aliran yang mengajarkan seperti itu, yaitu di luar ranah saya. Tapi secara pandangan saya sebagai seorang konten kreator, menurut saya ini adalah sebuah settingan belaka ya. Settingan belaka yang didesain oleh beberapa orang. Saya juga nggak berpandangan bahwa itu Gus Samsudin ya. Bisa benar, bisa juga enggak. Ya, tapi kalau dari suaranya yang saya dengar tadi itu adalah suaranya mirip-mirip Gus Samsudin. Kalau kemudian ada orang yang berusaha untuk memirip-miripkan ya saya nggak tahu. Jadi menurut pandangan saya memang ini adalah sebuah settingan belaka ya, sepertinya seperti itu. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari viewers, untuk mendongkrak channel dia, mungkin sosial media dia, menambah subscriber, menambah follower, menambah viewers dengan membuat sebuah konten-konten yang viral. Dan itu banyak dilakukan oleh para konten kreator untuk bisa meningkatkan viewersnya atau jumlah subscribernya ya dengan cara-cara itu, membuat konten-konten yang viral. Namun sayangnya yang harus diingat juga, harus diketahui bahwa
konten yang viral itu tentu saja nggak harus konten yang kemudian menimbulkan polemik di masyarakat ya, menimbulkan pro kontra di masyarakat, menimbulkan masalah di masyarakat. Harusnya nggak seperti itu. Boleh kita membuat sebuah video-video yang viral untuk meningkatkan engagement dari media sosial kita, dari YouTube, dari Facebook, dari TikTok, tetapi tentu dengan cara-cara yang benar ya. Bukan kemudian membuat sebuah video yang kemudian menimbulkan polemik di masyarakat. Itu sih pandangan saya terkait dengan video ini ya. Silakan teman-teman berkomentar, boleh tulis komentar kalian di kolom komentar ya.